dosa dan kesalahan kita agar tak dituntut kelak di akhirat. Gimana caranya minta maaf kepada orangnya yang sudah mati? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, wabil khusus saudara-saudara kami para pecinta dan subscriber channel YouTube Al-Mu'alim Center dimanapun berada, yang tidak lupa dan tidak bosan-bosannya senantiasa kami doakan semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kesehatan, sehat wal afiat lahir dan batin. Semoga Allah Jalla Jalaluh memberikan rizki yang melimpah ruah, harta yang barokah, menjadikan anak-anaknya anak-anak yang soleh dan solihah, dzurriyyahnya dzurriyyah yang thayyibah, hidupnya sukses, bahagia dan selamat di dunia dan di akhirat. Amin amin Allahumma amin. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, menanggapi pertanyaan tentang bagaimana cara kita meminta maaf kepada orang yang sudah terlanjur wafat, sudah terlanjur mati mendahului kita, sedangkan dosa-dosa dan kesalahan kita terlalu banyak kepadanya. Oleh sebab itulah, melalui video yang cukup singkat dan pendek ini, kami Al-Fakir The Mu'alim akan menjawabnya dan sekaligus menjelaskannya. Begini wahai saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, dosa itu ada dua bagian, ada dua macam. Yang pertama ada dosa yang langsung berhubungan dengan Allah Azza wa Jalla. Kemudian dosa yang kedua ada dosa yang berhubungan dengan manusia. Kalau dosa yang berhubungan dengan manusia, maka tidak bisa kita langsung bertaubat kepada Allah tanpa kita minta maaf kepadanya. Oleh sebab itulah, lalu bagaimana caranya jika kita memiliki dosa dan kesalahan kepada sesama manusia dan kita belum sempat nih minta maaf kepadanya, tetapi dia sudah terlanjur wafat, sudah terlanjur meninggalkan kita untuk selama-lamanya. Caranya yang pertama, kita tidak mungkin untuk minta maaf kepadanya. Itu yang pertama. Nggak mungkin kita mengatakan si fulan atau fulanah, maafkanlah semua kesalahan dan dosa saya, maafkanlah, nggak bisa. Karena dia sudah terlanjur wafat. Lalu bagaimana caranya? Caranya adalah yang pertama kita mintakan ampun kepadanya. Mintakan ampun artinya dosa-dosa dia, kesalahan dia, kita mintakan ampun kepada Allah. Itulah caranya. Jadi doakan dia. Doakan dia, bukan kita minta maaf kepadanya, bukan. Sudah nggak bisa kalau kita minta maaf kepadanya. Tetapi doakan dia. Doakan dia, jangan pelit. Jangan pelit, ini kadang-kadang pelit, kikir kita ini, bakhil. Mendoakan dia aja nggak mau, sedangkan kita punya kesalahan dan dosa kepadanya. Lalu mengapa kita tidak mau mendoakan dia, memohonkan ampun untuknya? Ya minimal lah kita doanya begini, dalam bahasa Arabnya ini ya, Allahumma gfir li fulan atau fulanah gitu loh. Allahumma gfir, ya Allah ampunilah untuk fulan atau fulanah, sebut namanya. Misalnya kalau namanya Joko, Allahumma gfir li Joko, Allahumma gfir li Joko. Allahumma gfir kalau seandainya namanya Saudah misalnya, Allahumma gfir li Saudah, Allahumma gfir li Saudah warhamha. Nah, kalau untuk cewek ha, kalau untuk cowok hu, warhamhu. Warhamha kalau cewek, kalau cowok warhamhu. Allahumma gfir li titik-titik warhamhu kalau untuk cowok. Kalau untuk cewek Allahumma gfir li, sebut namanya, warhamha, begitu nah. Qala Allah Azza wa Jalla, telah berfirman oleh Allah Azza wa Jalla, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Wastaghfir, dan mintalah ampun oleh engkau, li dzambika, untuk dosa-dosamu. Jadi kalau dosa-dosa kita ini harus minta ampun kepada Allah. Wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat, dan untuk orang-orang mukmin laki-laki dan juga orang mukmin perempuan. Lah, coba kita renungkan ini dalam surat Muhammad ayat yang ke-19. Mengapa Allah Azza wa Jalla perintah kepada kita agar kita memohonkan ampun untuk dosa kita sendiri dan juga untuk dosanya saudara-saudara kita dari kaum mukminin wal mukminat, orang-orang yang beriman laki-laki maupun perempuan. Ini artinya adalah ada peluang begitu. Menurut para ulama, peluang kita untuk minta maaf
kepada orang yang telah kita berbuat salah kepadanya. Dan kalau kita misalnya nih sudah nggak bisa minta maaf dan kita tidak mau mintakan ampun untuknya, maka kelak di yaumil qiyamah kita masih bisa dituntut. Maka kalau seandainya kita punya pahala, pahala kita lah yang akan membayarkannya. Bukan bayar pakai uang atau pakai harta, tapi kita akan membayar pakai pahala kita. Nah kalau semakin banyak yang menuntut sedangkan pahala kita sudah habis, ya dosanya orang-orang yang kita punya salah kepadanya itu, dosanya dia diambil oleh Allah, dikurangi, diberikan kepada kita. Inilah orang yang muflis. Orang yang muflis itu orang yang paling bangkrut, orang yang paling pailit. Mengapa? Karena dia sudah nggak punya pahala, karena pahalanya untuk membayar itu tadi, membayar kesalahan-kesalahan dia kepada banyak orang. Pahalanya sudah habis, dia masih punya dosa banyak, ditambah dosa-dosanya orang, Masya Allah. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Oleh sebab itulah, mintakanlah ampun ya, mintakan ampun. Ya minimal kita ini mohonkan ampun itu secara am, secara umum. Contohnya lafadznya, redaksinya astaghfirullahaladzim li wali walidayya wali ashabil huquqil wajibati aliyya wali jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Ini adalah istighfarul auliya, istighfarnya para wali. Kita mohon ampun untuk diri kita sendiri dan untuk kedua orang tua kita, dan untuk para pemilik hak yang wajib kepada kita, dan untuk seluruh orang mukmin laki-laki dan perempuan, dan orang-orang Islam laki-laki dan perempuan, baik yang masih hidup di antara mereka maupun yang telah wafat. Ini hadisnya adalah hadis riwayat dari Abu Darda radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man istaghfara lil mu'minina wal mu'minat kulla yawmin 27 marratan kana minal ladzina yustajabu lahum wa yurzaqu bihim ahlul ardi. Jadi orang yang membaca istighfar aulia, astaghfirullahaladzim li wa li walidayya wal ashabil huquqil wajibati aliyya wa li jamil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat, setiap hari kurang lebih 27 kali, setiap hari 27 kali, maka dia termasuk orang yang diijabah. Dan penduduk bumi ini diberikan rizki dengan sebab orang yang membaca istighfar aulia ini sebanyak 27 kali setiap hari. Oleh sebab itulah, wahai saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah dimanapun berada, sering-seringlah membaca istighfar aulia. Kalau bisa istighfar aulia ini dibaca sebanyak 27 kali setiap hari. Astaghfirullahaladzim li wa li walidayya wa li ashabil huquqil wajibati aliyya wa li jamil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Demikianlah jawaban kami, lebih kurangnya mohon maaf. Akhirul kalam wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu taala a'lamu bishawab.